mulai bergerak sendiri seperti kayak ada gempa gitu loh. Padahal bener-bener di sana nggak ada angin sama sekali, dia nggak buka jendela, nggak ada angin yang masuk gitu. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheira Antoinette. Dan hari ini tuh seru banget karena kita akan membahas tentang video-video yang serem-serem banget nih guys. Video-video seremnya itu lebih serem lah daripada biasanya, karena aku udah kumpulin semuanya buat kalian supaya kita bisa serem-sereman bareng hari ini. So langsung aja kita masuk ke dalam video yang pertama. Oke, yang pertama ini adalah rekaman dari CCTV gitu guys. Jadi ini ada di luar negeri. Jadi di luar negeri itu sering banget ditaruh CCTV-nya itu di bagian depan supaya kita tahu siapa sih tamu yang datang. Nah, tiba-tiba ada seseorang pria yang ada di depan rumah seseorang ini. Nah, tapi kalian lihat deh, mukanya tuh rada aneh gitu nggak sih? Kayak pakai topeng, karena dia kayak senyum terus dan pandangannya tuh benar-benar kayak cuman gitu terus gitu. Jadi mukanya ekspresinya juga cuman kayak gitu terus. Jadi ya memang kemungkinan besar dia pakai topeng. Dan di sini dia kayak ngeliatin CCTV, terus dia mau masuk lagi, kayak kesannya tuh dia mau mencuri atau membobol rumah tersebut. Pokoknya dia pingin masuk lah ke rumah tersebut dan dengan niat jahat sih menurut aku. Karena setelah dia mulai menyadari kalau misalkan ada kamera CCTV di dekat dia, nah dia tuh langsung pakai jaket kan panjang gitu ya. Kayak dia itu langsung ngelapin sidik jarinya dia itu supaya kayak nggak ketahuan gitu. Nah di situ kan kayak mulai mencurigakan dong, berarti dia bukan hanya sekedar tamu, tapi dia memiliki niat tertentu. Coba deh kalian komen di bawah, menurut kalian apa sih niat dari pria tersebut? Oke, langsung kita masuk lagi ke video yang kedua. Di sini adalah video dari pemburu hantu Jepang. Jadi dia memang suka bikin video YouTube yang kayak memang memburu hantu gitu. Nama akun YouTube channelnya namanya IMAX. Dan di sini dia tuh memang menceritakan banyak petualangan mengejar hantu. Tapi video pengalaman ini yang terkenal banget dan merupakan paling serem nih guys. Dimana di sini dia menjelajahi sebuah rumah sakit, tapi rumah sakitnya terbengkalai dan dia sendiri doang. Dimana di sini dia udah merasakan kayak ada hal yang aneh, apalagi di lorong rumah sakitnya, karena dia merasa kok kayak ada suara-suara nih. Nah, pas dia lihat tiba-tiba hal ini terjadi. Kursi roda yang ada di rumah sakit tersebut tiba-tiba kayak bergerak berulang kali untuk mengetahui ada keberadaan sesuatu nih di situ, atau mungkin aja itu hanya gimmick atau cuman settingan dari YouTuber ini. Tapi menurut aku kayaknya itu beneran deh guys. Kalau menurut kalian gimana? Oke, video selanjutnya ini kayaknya dari seorang laki-laki asal Malaysia bernama Arah Afnan. Nah, di sini ada kejadian yang serem banget dan terjadinya di rumahnya dia. Di sini kalian bisa denger ya, di sini dia kayak agak-agak nantangin hantunya karena dia merasa kamarnya itu ada sesuatu yang aneh nih. Soalnya beberapa barang-barang di kamarnya tuh terlempar seperti ini. Hey! Allah Akbar, Allah. Nah, di dalam rekamannya itu kalian bisa dengar juga kalau misalnya si Afan itu kayak mengajak interaksi sama makhluk tersebut. Seperti dia marah gitu, kayak dia bilang, ini rumahku, kamu pikir saya takut? Seperti itulah. Dan dengan berani dia melakukan seperti itu terus. Tapi kejadian paranormal itu tidak berhenti cuma di kamarnya doang. Dia itu tiba-tiba dia dengar kok kayaknya ada keributan nih di bagian dapur. Terus dia datengin, tiba-tiba ada kayak bayangan hitam dan kayak sosok yang berdiri di dapurnya gitu. Jadi benar-benar ada sosok gitu loh yang ada di rumahnya dia. Itu kan menurut aku kayak berbahaya banget, apalagi kalau misalkan hantu-hantu tersebut udah bisa menggerakkan banyak barang. Oke, next kita masuk ke video selanjutnya. Video selanjutnya ini cukup menakutkan dan berdurasi singkat banget. Kalian langsung aja nonton dan menurut kalian gimana? Jadi terlihat kayak ada sosok makhluk hitam yang keluar gitu, tapi menurut aku kayaknya ini editan karena terlalu jelas gitu. Kalau menurut kalian ini editan atau beneran, kalian komen ya. Oke, selanjutnya ini adalah video dari seorang YouTuber bernama Wet10, dimana dia itu menjelajahi kayak sebuah hutan gitu deh, tapi di sebuah hutan itu kayak ada terowongan. Terowongannya
temennya itu kayak ada dua gitu. Jadi dia sama temennya yang satu masuk terowongan yang sini, dia masuk terowongan yang sini. Namun saat sebelum si Wet itu keluar dari terowongan itu, tiba-tiba dia mendengar suara jeritan temennya di terowongan sebelah. Terus dia langsung lari dong keluar dari terowongan dia, terus dia menuju ke terowongan temennya. Nah tiba-tiba temennya itu udah dalam kondisi pingsan. Tapi kalau misalkan dia orang-orang mikir dia tuh kesandung doang, itu agak aneh kalau misalkan dia itu kayak teriak dulu, kayak seolah-olah banyak yang bilang jangan-jangan ada yang menyerang dia. Jadi nggak tahu nih sampai sekarang apa yang terjadi sama temennya, karena temennya juga saat bangun-bangun dia seperti lupa aja atas apa yang terjadi. Benar-benar kayak aku nggak tahu kenapa aku bisa kayak gini gitu. Oke, next ini adalah salah satu video menyeramkan dari seorang YouTuber yang bernama Ehab Kasmeya. Dia itu merupakan seorang pemburu hantu gitu. Nah, sebelumnya itu dia habis melakukan pemburuan hantu di rumah terbengkalai. Tapi yang dia tidak sangka, kayaknya hantu tersebut ngikutin dia ke rumahnya sampai kejadian-kejadian ini terjadi. Kalian langsung aja lihat di sini bareng-bareng sama aku. Nah, di sini kejadian pertama, tiba-tiba lampu di ruangan kayak ruangan tamu gitu kedap-kedip gitu, dan kayak ada sesuatu yang mendengung gitu, ada suara-suara mendengung dan akhirnya terhenti. Tapi setelah dia mulai ngecek lagi dan membenarkan saklar lampunya, terlihat banget ada bayangan agak besar gitu di bagian ruang keluarga dia, dan itu benar-benar jelas banget. Dan kejadian lain terus terjadi ketika lampu di ruang tamunya mulai bergerak sendiri seperti kayak ada gempa gitu loh. Padahal bener-bener di sana nggak ada angin sama sekali, dia nggak buka jendela, nggak ada angin yang masuk gitu. Dan di situ kalian dengar dia udah bener-bener berdoa terus walau dia pemburu hantu, tapi wajar banget gak sih dia punya rasa takut terhadap sesuatu kan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan di ruangan lain dia seperti dia diteror gitu. Jadi barang-barangnya mulai bergerak dari kayak apa sih, tempat gantung baju kali ya. Terus juga laci-laci dia mulai bergerak dengan intens banget, yang menurut aku itu berarti kekuatan yang kayak makhluk halusnya itu udah kuat banget ya, bisa sampai gerakan barang-barang seperti itu. Entah ini settingan atau enggak, tapi ini cukup menyeramkan bagi aku. Oke, next kita ke video dari Solo Ambas. Jadi dia itu adalah penjelajah dunia lain juga, dan sepertinya dari Malaysia nih dilihat dari cara bicaranya. Saat itu dia mendatangi sebuah gubuk tua di tengah hutan. Nah, konon katanya gubuk itu tuh dulunya dihuni oleh dukun yang jahat. Jadi kayak memang kayak gimana ya, orang-orang udah banyak menceritakan hal itu seperti kayak legendanya gitu lah. Nah, Solo Ambas ini bersiap untuk melakukan aksi uji nyalinya dengan menyalakan kamera untuk streaming di rumah angker tersebut. Nah, dia menemukan sebuah buku tua tuh yang aneh, yang sepertinya itu adalah buku mantra dari dukun tersebut tuh guys. Dan lebih parahnya lagi, dia berusaha untuk membawa pulang buku tersebut, dan dia mulai melakukan aksinya di rumah dia dengan menyalakan 5 lilin dan kayak dengan rangkaian pemanggil roh atau dukun jahat tersebut, dengan ya dia bawa buku tersebut juga. Sambil juga dia meletakkan sebuah boneka di sana, dan tiba-tiba ini terjadi. Jadi kalian dengar gak sih tiba-tiba kayak ada suara orang yang kayak berat, terus dia kayak ada suara jejak kaki yang datang menghampiri dia. Dan menurut aku sih serem banget sih ini. Nyalinya juga gila sih, dia main kayak ginian sendirian, itu menurut aku wow. Oke, next video selanjutnya lagi adalah seorang YouTuber Italia bernama Alessio Rubes. Dia kayak sering bereksperimen gitu lah, tapi kali ini dia bereksperimen dengan papan Ouija buatannya sendiri. Dan ternyata benar-benar bekerja lebih sempurna dari apa yang dia bayangkan atau apa yang dia inginkan. Nah, dia tuh jadi lagi main Ouija sendiri, kalian bayangin main Ouija sendiri, tapi tiba-tiba anjingnya bertingkah aneh banget. Dan anjingnya kayak bersiaga penuh, kayak ngeliatin pintu, kayak ada sesuatu di balik pintu tersebut. Nah, tepat anjingnya seperti itu, dia kan punya kayak aplikasi pemburu hantu, di mana HP-nya juga berbunyi seolah-olah ada makhluk halus di situ. Terus akhirnya hal-hal menakutkan mulai terjadi saat dia mulai keluar ruangan nih guys. Dia merasa ada sesuatu nih di luar. Tiba-tiba anjingnya benar-benar berteriak histeris gitu. Ia langsung mendatangi anjingnya dong. Ada apa nih sama anjingnya? Dan mulai menenangkan karena anjingnya benar-benar bersembunyi ketakutan di bawah meja.
Dan sepertinya itu kayak ada sosok hantu yang dilihat anjingnya karena dia memang memanggil dengan papan OJ gitu. Menurut kalian gimana? Karena menurut aku kalau misalnya kayak gini sulit untuk dibohongi ya, karena reaksi anjingnya benar-benar reaksi real dan agak sulit untuk kayak kerja sama setting-settingan gitu sama anjing kamu, kayaknya agak aneh aja. Oke, next ini adalah akun YouTube dari West for President. Nah, dia itu lagi melakukan perjalanan ke Bergen, Norwegia dan merekam burung-burung di sebuah pelabuhan. Dia lagi rekam. Tapi tiba-tiba saat dia lagi merekam ke bagian, jadi kan di sini kan kayak ada pond gitu kan. Terus di sini kayak ada jembatan. Nah, di bawahnya tuh kayak ada terowongan gitu. Kayak terowongan gimana ya? Kayak di bawah jembatan gitulah pokoknya. Tapi tiba-tiba saat dia ngezoom, nah tiba-tiba dia melihat kayak ada sosok muka orang yang ada di bawah terowongan tersebut. Entah itu adalah mayat atau itu adalah hantu. Tapi menurut aku belum tentu itu muka orang juga, bisa jadi ini kayak, karena kan dari jauh kelihatannya seperti muka orang. Tapi kalau misalkan benar-benar itu adalah muka orang, itu serem banget sih. Kalau lebih seremnya lagi kalau misalkan itu adalah mayat yang dibuang di sana nggak sih? Jangan sampai ya kayak gitu sih sebenarnya. Oke, selanjutnya ini adalah seorang penjelajah paranormal juga. Jadi kayaknya di luar itu memang banyak banget orang-orang Ghostbuster. Jadi memang yang mencari hantu gitu. Tapi ini berada di Turki bernama Ansare. Jadi dia itu mendokumentasikan pengalaman menyeramkan dia saat dia itu berada di sebuah terowongan. Jadi terowongannya itu juga agak terowongan serem ya, dimana kayak ada di sebuah hutan gitu. Nah, dia itu lagi sendiri guys. Jadi dia memasuki tuh terowongan itu. Kalian tahu nggak terowongan yang bisa dimasukin yang kayak pipanya di film-film Nobita gitu. Nah itu tuh kayak gitu. Nah tiba-tiba saat dia lagi kayak gini, terowongan itu kayak mengeluarkan cahaya merah seolah-olah ada iblis yang ada di dalam situ, yang membuat dia bener-bener serem banget. Kayaknya ini terowongan memancarkan kekuatan kejahatan gitu yang bisa berbahaya banget. Setelah itu dia langsung memutuskan untuk keluarkan karena dia takut banget, dan dia berniat untuk memblokir terowongan tersebut pakai batu supaya nggak ada yang masuk sana karena itu berbahaya kan. Tapi kalian tahu nggak, tiba-tiba batunya bener-bener jatuh kayak plek gitu, kayak seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya. Mungkin nggak sih, kayak aneh aja bisa jatuh kayak gitu karena posisinya kayak gini yang harusnya harus ada tekanan untuk dia bisa bener-bener jatuh nggak sih? Nggak mungkin juga angin bisa mendorong batu yang cukup berat gitu kelihatannya. So, itu tidak terasa adalah video kita yang terakhir. Kalau misalkan kalian masih suka video-video semacam ini, atau kalian pingin aku buat tentang apa lagi, aku bahas tentang apa lagi, kalian boleh komen di bawah ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.